6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Program kami Jaksa Masuk Sekolah, kami lakukan penerangan hukum adalah tujuannya untuk melakukan pencegahan, dan preventif itu sebagai salah satu bentuk untuk memberikan edukasi terhindar dari hal-hal dan anak supaya kita terhindar daripada Iya, jadi kegiatan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih laut, itu adalah bentuk kepedulian SDB terhadap kebersihan. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Cegah meningkatnya kasus kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, Kejaksaan Negeri Bau-Bau intens melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. ASDP Bau-Bau berhasil mengumpulkan seberat 1,2 ton sampah dalam kegiatan aksi bersih-bersih di area Pelabuhan Feri Batulo. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 28 April 2025, bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Cegah meningkatnya kasus kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, Kejaksaan Negeri Bau-Bau intens laksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. program kami Jaksa Masuk Sekolah, kami lakukan penerangan hukum adalah tujuannya untuk melakukan pencegahan, dan preventif itu sebagai salah satu bentuk untuk memberikan edukasi terhindar dari hal-hal dan maraknya kasus kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda terus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk lembaga Adiaksa. Kejaksaan Negeri Bau-Bau pada tahun 2025 ini intens menggelar program Jaksa Masuk Sekolah sebagai upaya memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada para pelajar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bau-Bau Abdul Qadir Sangaji menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajak untuk memahami faktor penyebab kenakalan remaja, baik dari dalam diri mereka maupun pengaruh lingkungan sekitar. faktor internal itu biasanya tuh lebih ke banyak di keluarga, dan yang mempengaruhi anak itu bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi internalnya, pertama karena ingin melihat lingkungannya, dia merasa bahwa lingkungannya itu sebagai salah satu bentuk untuk mencari identitasnya, kurang mengontrol diri, sehingga hal-hal inilah yang akan menjadi orang untuk melakukan namanya kejahatan pada tindak pidana kenakalan remaja. Sehingga apa yang terjadi, kenakalan remaja kan akan berdampak pada pasti ada yang mengalami namanya kerugian. Abdul Qadir juga menyoroti masalah penyalahgunaan narkoba yang kerap menyasar anak-anak muda. Menurutnya, banyak pelajar yang dimanfaatkan oleh pihak luar dengan iming-iming yang menggiurkan, dimulai dari bujuk rayu untuk mencoba narkoba hingga terlibat dalam jaringan dan perantara transaksi jual beli narkotika. Dengan kondisi lingkungan yang tidak terkontrol, anak-anak muda sering terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika. Ia menjelaskan bahwa peran orang tua sangat strategis untuk mencegah hal ini terjadi. Selain materi-materi yang kami sajikan kepada siswa-siswanya, salah satu materi bagaimana kami memberikan perlindungan juga kepada anak, sehingga anak itu dia bisa berkembang, anak itu dia bisa berekspresi, bagaimana negara bisa melindungi dan menjaga hak-hak anak ini sehingga bisa terhindar dari banyak korban dari tindak pidana. Nah, ketika ini tidak dilakukan, takutnya di kemudian hari banyak akan mengalami anak-anak itu akan menjadi sasaran korban, sehingga pemerintah ya dalam hal ini melalui program kami Jaksa Masuk Sekolah, kami lakukan penerangan hukum adalah tujuannya untuk melakukan pencegahan, dan preventif itu sebagai salah satu bentuk untuk memberikan edukasi terhindar dari hal-hal dan anak supaya kita terhindar daripada korbannya. Program Jaksa Masuk Sekolah yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau. Kejari Bau-Bau berencana melanjutkan program ini di SMA Negeri 7 Bau-Bau pada pekan depan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Dalam suasana penuh hikmat, Gubernur Sulawesi Tenggara Sultra Andi Sumangarungka memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara di alun-alun 29 November di Kolaka pada Minggu pagi. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025. Dalam amanatnya, Gubernur Andi Sumangarungka menyampaikan rasa syukur atas eksistensi Provinsi Sulawesi Tenggara yang kini telah memasuki usia ke-61 tahun. Ia menekankan bahwa perjalanan panjang Sultra adalah hasil dari perjuangan dan karya para pendahulu, tokoh inisiator pembentukan provinsi, serta para gubernur dan pejabat gubernur sebelumnya. Gubernur juga mengingatkan bahwa Sultra dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman budaya, bahasa, suku, dan adat istiadat. Menurutnya, keberagaman itu adalah kekuatan besar bila dikelola dengan harmonis. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi merupakan keindahan yang harus diharmonikan. Inilah menjadi alasan Gubernur memilih tema Harmoni Sultra sebagai spirit pembangunan. Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen ini bukan hanya sebagai seremonial semata, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun Sultra secara bersama-sama sebagai daerah otonom. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sementara itu, pendengar, serangkaian upacara HUT Sultra, Gubernur Sultra Andi Sumangarungka menyerahkan sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Sulawesi Tenggara. Penilaian dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA, Provinsi Sultra. Daerah penerima penghargaan di antaranya Kabupaten Muna Barat untuk klaster fiskal sedang dengan nilai kolektif A. Kabupaten Konawe untuk klaster fiskal rendah dengan nilai kategori B, dan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk klaster fiskal tinggi dengan nilai kategori B. Selain itu, diberikan pula Innovation Governance Awards Provinsi Sultra kepada perangkat daerah inovatif yang mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah Sultra mencapai nilai 51,36 dengan kategori inovatif. Penerima penghargaan inovatif tersebut diantaranya Badan Riset dan Inovasi Daerah Sultra dengan inovasi aplikasi Adinda atau aplikasi data basis daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sultra dengan inovasi Sistem Pengelolaan Informasi ASN di Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra dengan inovasi klinik Eko Brick Lestari, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra dengan inovasi Klinterasi UMKM dan nomor induk usaha UMKM, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sultra dengan inovasi e-pengendalian dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sultra dengan inovasi Bosara. Kita ke berita yang terakhir. ASDP Bau-Bau berhasil mengumpulkan seberat 1,2 ton sampah dalam kegiatan aksi bersih-bersih di area Pelabuhan Feri Batulo. Kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun ke-52 PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2025. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Iya, jadi kegiatan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih laut, itu adalah bentuk kepedulian SDP terhadap kebersihan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bau-Bau menggelar aksi bersih-bersih di area Pelabuhan Feri Batulo. Kegiatan bertajuk Ocean Clean Up Day ini dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-52 PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2025. Pantauan di lokasi, seluruh pegawai ASDP Cabang Bau-Bau tampak antusias mengenakan seragam khusus Ocean Clean Up Day sambil membawa peralatan kebersihan seperti sapu dan sarung tangan. Mereka menyisir setiap sudut pelabuhan, memungut sampah-sampah plastik dan rumput yang berserakan. Tidak hanya di daratan, beberapa pegawai bahkan rela menyelam ke dasar laut untuk mengangkat sampah yang terendam.
Hasilnya sejumlah ban bekas dan tumpukan sampah plastik berhasil diangkat dan diisi ke dalam karung. Total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 1,2 ton. Seluruhnya langsung diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau Jamaluddin menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pihaknya terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja ASDP. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh cabang SDP se-Indonesia. Iya, jadi kegiatan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih laut, itu adalah bentuk kepedulian SDP terhadap kebersihan di area kerja ASDP dalam rangka HUT. Jadi kami menunjukkan juga bahwa ASDP hadir dan peduli terhadap kebersihan laut pada umumnya dan serentak di seluruh cabang ASDP di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Jamaluddin menegaskan kegiatan bersih laut ini merupakan agenda rutin tahunan ASDP. Tahun ini ASDP Cabang Bau-Bau melaksanakannya di Pelabuhan Batulo setelah sebelumnya dilaksanakan di Pelabuhan Waara. Jamaluddin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya yang beraktivitas di sekitar pelabuhan akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Ia mengingatkan bahwa sampah plastik membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai sehingga dapat mengganggu ekosistem laut jika dibiarkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Cegah meningkatnya kasus kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, Kejaksaan Negeri Bau-Bau intens melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. ASDP Bau-Bau berhasil mengumpulkan seberat 1,2 ton sampah dalam kegiatan aksi bersih-bersih di area Pelabuhan Feri Batulo. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan ikuti terus RRI Bau-Bau di Kepton pagi ini dengan rangkaian program acara kami lainnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.